Baik, selamat pagi semuanya. Saat ini kita akan mempelajari mengenai sistem pencernaan, anatomi dan fisiologisnya. Nah, seperti kita yang ketahui bahwa saluran pencernaan itu atau kita sebut dengan digestive system merupakan pencernaan ya yang terdiri dari saluran cerna atas dan saluran cerna bawah. Kemudian dilengkapi juga dengan organ kelenjar. Kita akan bahas dulu saluran cerna. Saluran cerna di sini terdiri dari rongga mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus yang memiliki panjang kurang lebih 450 cm atau sekitar 4,5 meter. Kemudian juga terdapat organ kelenjar yaitu hati dan pankreas. Nah, dalam saluran pencernaan di sini itu dibedakan menjadi dua. Ada yang atas dan ada yang bawah. Yang atas itu termasuk rongga mulut, esofagus, lambung. Sementara untuk usus halus, usus besar, rektum, dan anus itu merupakan anatomi saluran cerna bawah. Nah, di sini adik-adik bisa melihat bagaimana proses dari itu sebentar. Nah, ini adik-adik bisa melihat mengenai pembagian anatomi dari saluran pencernaan. Nah, yang pertama di sini adik-adik bisa melihat yang mana yang disebut dengan ini organ timus ya. Kemudian ini organ paru kita. Nah, lambung kita itu ada di 15 ya. Ini adalah bagian lambung kita, dia berbentuk seperti jijik. Kemudian masuk ke bagian usus halus ya. Ada jejunum. Kemudian setelah ada jejunum ini ada ileum. Kemudian duodenum ya. Nah, kemudian ada usus besar, ada ini kita sebut dengan kolon transcendent, kemudian descendant, ascendant, kemudian ada ada kolon sigmoid, kemudian baru anus. Nanti kita akan lihat di jalan yang lebih jelas. Kemudian kita akan masuk lagi ya. Jadi ini adalah susunan dari anatomi saluran cerna. Yang pertama ada oral cavity. Dalam oral cavity di sini ada lidah, ada gigi, kelenjar air liur ya, salivary glands, kemudian masuk ke faring, kemudian esofagus. Dari esofagus di sini akan masuk ke lambung, dari lambung akan masuk ke small intestine yang terdiri dari jejunum, duodenum, ileum, kemudian ada large intestine, ascendant, transcendent, descendant, sigmoid, anus. Ya, kemudian rektum dan anus. Kemudian nanti kita akan mempelajari kalau misalkan di lambung itu dibedakan menjadi berapa bagian ya. Kemudian komponen dari alimentary system atau digestive system atau sistem pencernaan. Yang pertama di sini fungsinya yaitu adalah mendukung proses dari pencernaan itu sendiri. Ya. Kemudian dia selain mendukung proses dari pencernaan,
dia juga sebagai organ-organ primer dalam proses pencernaan. Nah, di sini adalah nanti kita juga akan mempelajari apa saja apa namanya proses pencernaan itu, ya, dari mana saja kita bisa bagaimana proses pengolahan makanan fisiologis dari setiap organ-organ tersebut, kemudian apa sih yang terjadi pada organ tersebut. Contohnya saja ketika makanan masuk akan terjadi mekanisme yang kita sebut dengan ingestion. Kemudian terdapat mechanical digestion yang mana nanti di mulut itu akan terjadi proses mengunyah, kemudian proses pencampuran dengan kelenjar air liur dan enzim-enzim, kemudian masuk ke dalam esofagus, proses menelan esofagus, di mana di esofagus juga terdapat peristaltik, gerakan peristaltik yang mendorong makanan untuk masuk ke dalam lambung, kemudian di dalam lambung dan usus halus itu terjadi digestion, di mana di situ terdapat proses pencernaan kimiawi, ada penggunaan enzim-enzim, kemudian masuk ke penyerapan ya, proses penyerapannya apa saja yang diserap di usus halus, apa saja yang diserap di usus besar, kemudian masuk ke dalam pembentukan feses ya, defecation, itu sudah masuk ke dalam sigmoid ya, masuk ke dalam rektum dan anus. Nah, kemudian dalam proses pembentukan sistem pencernaan itu sudah diawali dari ketika kita masih berada pada minggu ke-6 pada proses pertumbuhan janinnya. Nah, kemudian nanti semakin bertambahnya umur janin, maka akan masuk ke pembentukan dari organ-organ atau rongga-rongga pada abdominal. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai organ alimentary canal. Organ alimentary canal di sini dia terdiri dari mulut, ya. Mulut di sini kita masuk dengan oral cavity, di mana terdapat lips, mulut, pipi, palatum mole, dan palatum durum. Kemudian adik-adik bisa melihat yang mana ini yang kita sebut dengan palatum. Langit-langit keras yang di belakangnya adalah langit-langit yang lebih lunak atau palatum mole. Kemudian uvula, kemudian, nah ini adalah struktur gigi ya, struktur gigi untuk mendukung proses mengunyah. Kemudian ada lidah, kemudian nanti adik-adik akan melihat adanya juga kelenjar-kelenjar saliva seperti parotid glands, submandibular gland, sublingual glands. Nah, di sini silakan dipahami lagi ya, tampak jelas di mana yang kita sebut dengan hard palate, apa namanya? Di sini kita bisa lihat palatum mole, kemudian palatum durum, ya kita sebut dengan hard palate dan soft palate, kemudian rongga gigi kita, ya, terus bagian pipi. Nah, ini adalah bagian lidah, akar lidah kita. Kemudian makanan akan masuk ke sini, kemudian akan masuk ke laryngofaring, ke esofagus. Kemudian dalam proses pengolahan makanan di mulut di sini akan dibantu oleh yang kita sebut dengan proses pemecahan mekanik. Ya, kemudian proses ini dibantu oleh saliva, di mana produksi saliva ini kurang lebih 1.500 ml per hari dengan pH kurang dari 7. Kemudian enzim yang berperan yaitu enzim lipase dan ptyalin yang mengubah apa namanya makanan itu menjadi atau memberikan zat manis pada makanan. Kemudian saliva di sini juga mengandung muzin ya atau yang mengandung glikoprotein yang membasahi makanan dan melindungi mukosa. Kemudian untuk sekresi saliva, untuk produksi dari saliva itu dikontrol oleh saraf parasimpatis dan simpatis, di mana saraf parasimpatis di sini dia berfungsi untuk meningkatkan produksi saliva, sementara untuk simpatis dia lebih kepada vasokonstriksi. Nah, ini adalah penjelasan mengenai bagaimana proses dari regulasi saliva.
kita mulai ketika organ penghidup kita itu dirangsang oleh bau, kemudian oleh suara, ya, bisa juga oleh rasa. Kemudian dia akan mengaktifkan saraf parasimpatis kita, kemudian dia akan mengaktifkan dari bagian otik ganglion dan submandibular ganglion, kemudian dia akan merangsang untuk parotid gland dan submandibular gland untuk untuk merangsang produksi dari saliva kita. Kemudian kita lanjut lagi dengan organ yang berikutnya yaitu faring. Dalam faring di sini ya akan terjadi proses menelan. Nah, kemudian di sini kita lihat ada epiglotis yang menutup organ antara laring dan faring kita. Kemudian ketika akan menelan, si epiglotis ini akan menutup, namun ketika kita bernafas, epiglotis ini akan terbuka. Nah, di sini kita melihat ini berfungsi untuk mencegah adanya aspirasi atau tersedak. Kemudian nah, untuk faring di sini terdiri dari nasofaring, jadi bagian penghubung antara hidung dan tenggorokan, dan orofaring dan laringofaring. Kemudian terdapat refleks menelan. Nah, jadi di dalam faring ini juga terdapat gerakan peristaltik ya, yang mendorong makanan itu untuk menuju ke belakang. Kemudian gerakan peristaltik di sini dia kecepatannya kurang lebih 4 cm per detik. Kemudian bagian esofagus atau kerongkongan. Kurang lebih panjangnya di sini disebutkan yaitu sepanjang 25 cm. Kemudian dinding organnya kita sebut dengan kanal alimentari dari esofagus sampai usus besar. Tersusun dari mukosa. Jadi ada lapisan-lapisan yang terdiri dari mukosa, submukosa, kemudian ada muscularis eksternal dan serosa. Kalau kita lihat kerongkongan di sini juga dilindungi oleh beberapa otot-otot. Kemudian kita masuk ke dalam lambung dan gaster, di mana lambung di sini dibedakan menjadi 3 bagian, ada kardia, fundus, dan pylori. Kemudian posisi bagian kirinya kita sebut dengan abdominal cavity, itu yang dekat dengan hepar dan diafragma. Nah, dari sini bisa melihat ya, di sini ini adalah bagian dari fundusnya, kemudian kardia dan pylori. Kemudian kardia itu adalah proses masuknya, pintu masuk dari esofagus. Kemudian jadi di sini, jadi makanan itu akan masuk ke dalam esofagus, kemudian masuk ke dalam kardia, baru masuk ke dalam fundus, baru akan masuk ke dalam pylori. Jadi fundus itu yang berbentuk bulat, kemudian pylori itu adalah bagian dari bawah atau akhir dari lambung kita. Panjang lambung kita yaitu sebesar 15 sampai 25 cm dengan volume bisa menampung volume makanan sebanyak 4 liter. Nah, kemudian pada bagian badan dari lambung itu dia akan mensekresi enzim-enzim, mensekresi mukus, pepsinogen, dan asam klorida. Kemudian di bagian antrum, dia akan memproduksi pepsinogen dan gastrin. Jadi lambung kita ini akan secara terus-menerus memproduksi HCl ya, itu berfungsi untuk membunuh kuman, kemudian membantu proses kimiawi dari proses pencernaan makanan. Nah, kemudian di sini kita sebut enteroendocrine cell.
di mana di sini akan memproduksi hormon dari gastrin. Kemudian eee, di lambung juga, dia merupakan tempat penyerapan dari vitamin B12. Kemudian, nah enzim tadi juga memproduksi pepsinogen, seperti yang Anda lihat tadi di bagian antrum, dan di bodi dia akan memproduksi pepsinogen. Kemudian, baik itu HCl maupun enzim pepsin, dia akan membantu membunuh kuman-kuman. Kemudian ada 3 enzim yang dihasilkan di lambung, yaitu ada pepsin, musin, dan renin. Kemudian untuk lambung sendiri, di sini dia berfungsi sebagai penyimpanan makanan, kemudian proses pencernaan dengan melihat adanya enzim HCl, kemudian pepsin, dan lipase gastrik, dan sebagai proteksi. Kemudian motilitas atau pergerakan dari lambungnya, bagian atas berfungsi sebagai penyimpanan, sedangkan bagian bawah sudah menjalankan fungsinya sebagai organ pencernaan. Kemudian fungsi regulasi lambung, sini untuk mengatur jumlah makanan yang masuk ke dalam usus halus. Jadi di sini juga di bagian pylori nanti akan ada sphincter. Sphincter itu adalah pintu. Kalau kita lihat lagi, nah ini adalah sphincter pylori, di mana dia akan menutup, dia yang akan mengatur seberapa banyak makanan yang bisa masuk ke dalam duodenum untuk diolah secara kimiawi, secara kimiawi dan terjadi penyerapan vitamin. Kemudian, nah di sini di lambung sini juga terdapat asam lambung, di mana berfungsi untuk membunuh bakteri dan mikroorganisme lainnya. Kemudian pemecahan dari protein ya, memecahkan ikatan disulfida dan hidrogen sehingga dapat dicerna oleh enzim. Kemudian enzim pepsin itu protease yang mengawali pencernaan protein ya, efektif pada proses pencernaan daging. Kemudian ada enzim gastrik lipase, dia yang memulai pencernaan lemak ya, dibantu oleh lingual lipase. Kemudian nanti di sana akan ada fase pelepasan sekretin dan fungsi lambung. Kemudian pelepasan sekretin ya. Jadi sekretin di sini dilepaskan akibat asam pada usus, kemudian dia akan menghambat produksi asam lambung dan pergerakan lambung. Kemudian dia juga akan menstimulasi dari HCO3-min. Kemudian CCK atau kolesitokinin. Nah, di sini dia adalah sebuah enzim yang berfungsi untuk memperlambat motilitas lambung, dan sekresi asam lambung memang bisa saja terjadi karena adanya penumpukan lemak. Kemudian pelepasan dari GIP ya, ini adalah akibat dari karbohidrat, kemudian menghambat sekresi asam lambung. Kemudian ada osmolaritas, dia yang memacu refleks pengosongan pada lambung. Kemudian kita masuk di bagian small intestine. Di mana bagian small intestine di sini dia memiliki panjang yaitu sebanyak 2-4 meter. Kemudian terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum. Di mana pada posisi awal atau pada bagian atas dia yang setelah makanan itu masuk ke bagian gaster atau lambung, dia akan didorong ke duodenum, kemudian akan masuk ke bagian jejunum dan masuk terakhir ke bagian ileum. Setelah itu akan dibawa ke large intestine, kemudian masuk ke ascendant, transcendent, dan descendant. Nah, kemudian terdapat enzim dari usus ya. Jadi enzim di sini berfungsi enterokinase untuk mengaktifkan peptidase yaitu tripsinogen yang dihasilkan oleh pankreas menjadi tripsin dan mengaktifkan erepsinogen menjadi erepsin. Kemudian tripsin juga mampu mengubah pepton menjadi asam amino dan gliserol. Kemudian mengubah disakarida menjadi monosakarida. Nah, di sini ada enzim ya, ada maltose yang mengubah maltosa menjadi glukosa, kemudian sukrosa ini menjadi fruktosa dan glukosa, laktosa berubah menjadi galaktosa dan glukosa, dan lipase mengubah trigliserida menjadi gliserol dan asam lemak. Kemudian usus halus di sini
Pergerakannya dipacu oleh saraf parasimpatis, gastrin, CCK, dan dihambat oleh saraf simpatis. Kemudian terdapat sekresi enzim bikarbonat dan empedu, ya. Kemudian terjadi penyerapan karbohidrat, lemak, dan protein. Nah, dari sini melihat bagaimana nanti proses penyerapan dari karbohidrat, ya, pada bagian small intestine, di mana tadi sudah kita lihat terdapat pengubahan glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Kemudian dia akan masuk ke intestinal small intestine. Kemudian akan terjadi penyerapan natrium, penyerapan kalium, ya, ke sel kapilari. Nah, ini bagian penyerapan dari protein, kemudian dirubah menjadi peptidase, kemudian akan terjadi perubahan lagi menjadi asam amino, kemudian dipecahkan lagi menjadi small peptide. Nah, ini akan masuk, ya, dia akan dirubah menjadi peptidase, akan terjadi penyerapan dari ion hidrogen dan natrium, kemudian akan dibawa ke hati. Kemudian ini adalah proses penyerapan dari lemak. Di mana lemak di sini akan dipecah menjadi trigliserid dan kolesterol. Kemudian dalam bentuk-bentuk lemak yang kecil, ya, kemudian dia akan ada yang masuk ke dalam hati, diolah di hati, disimpan di hati, ada yang masuk ke dalam kapilari. Kemudian di usus halus ini terjadi penyerapan vitamin dan mineral, di mana vitamin yang terjadi yaitu vitamin yang larut dalam lemak, itu adalah ADEK. Kemudian larut dalam air, transport dan mediasi. Kemudian ada penyerapan juga secara yang mineral, terjadi absorpsi mineral secara transport aktif, kemudian terjadi penyerapan besi dan kalsium tergantung konsentrasinya dalam tubuh. Kemudian terdapat juga penyerapan air dan elektrolit sebanyak 5,5 liter air dan 3,5 liternya disekresi oleh tubuh. Jadi total makanan yang masuk ke dalam usus halus itu adalah 9 liter yang sudah berbentuk kimus. Kemudian 7,5 liternya akan mengalami kembali reabsorpsi di usus halus, sisanya akan mengalami atau memasuki usus besar. Kemudian beberapa enzim sini juga didukung, ya, untuk penyerapan di bagian duodenum, didukung oleh pankreas yang diproduksi oleh pancreatic duct atau saluran pankreatik. Kemudian untuk hepar di sini dia memproduksi juga bile, ya, untuk memecahkan lemak. Kemudian dia akan disalurkan melalui saluran bilnya dan akan masuk ke duodenum. Kemudian kita masuk ke large intestine. Large intestine di sini atau usus besar, dia diameternya lebih besar, tapi ukurannya lebih pendek daripada usus halus. Terdiri dari cecum, appendix, kolon. Kolonnya di sini yaitu dibagi menjadi ascending, transversum, dan descending. Kemudian masuk ke rectum dan anal. Kemudian, nah, kalau kita lihat di sini, bahwa sisa-sisa makanan itu diabsorpsi dan dieliminasi sebagai feses. Kemudian untuk pergerakannya, dia 3-4 kali sehari, pergerakannya padat, ya. Kemudian berhubungan dengan regangan lambung yang kita sebut dengan gastroholic reflex. Kemudian ada refleks defekasi, di mana refleks spinal akibat distensi dinding rektum yang kosong. Kemudian ada relaksasi
sphincter ani dan kontraksi peristaltik. Jadi dengan adanya kontraksi peristaltik ini dialah yang akan mengubah bentuk makanan menjadi seperti bentuk feses, kemudian akan terjadi refleks defekasi. Nah, ini adalah gambar mengenai lapisan mukosa sampai submukosa dari lapisan usus besar. Kemudian kita lihat, nah ini yang sering kita sebut dengan appendix atau usus buntu. Kemudian dari ileum ini akan masuk ke bagian ascending colon ya, kemudian masuk ke transverse colon, kemudian di sini masuk ke descending colon. Nah, dari sini sudah berbentuk feses. Kemudian masuk ke bagian sigmoid dan ke bagian rektum. Kemudian di sini terletak sphincter ani. Kemudian pencernaan di usus besar di sini dia akan menghasilkan laktat, kemudian asam lemak, rantai pendek yang kita sebut dengan asam butirat sebagai sumber energi bakteri baik bagi usus. Kemudian vitamin K dihasilkan oleh koloni usus besar. Yang disekresi di sini yang disekresi dan diserap di sini yaitu penyerapan air 1,5 liter ya dan 0,1 liter pada feses. Kemudian penyerapan kembali natrium dan sekresi kalium serta klorida. Kemudian aksesoris dari digestive organ, ya di sini ada pankreas, di mana dia berfungsi untuk memproduksi enzim, kemudian seperti yang sudah kita bahas tadi, liver dia memproduksi bile yang berisi garam empedu, pigmen, kolesterol, fosfolipid, dan berbagai elektrolit. Fungsinya adalah untuk pewarnaan pada urin dan feses kita. Kemudian gallbladder tempat penyimpanan dari bile. Kemudian untuk histologinya di sini dinding dari saluran cerna itu terdiri dari 4 lapis. Yang pertama adalah kita bahas dulu mukosa. Mukosa ini terdiri dari sel epitel ya, kemudian terdapat lamina propria dan muscularis mucosa. Dalam mukosa juga terdapat epitel, di mana epitel terdiri dari berisi struktur fili-fili dan mikrofili serta kripta. Kemudian ada propria. Propria di sini berisi saraf-saraf, pembuluh darah dan limfa kecil. Kemudian ada sel imun. Kemudian kita juga sebut dengan patch of Bayer. Kemudian ada muscularis mucosa yang memisahkan antara submukosa, kemudian menambah efektivitas dari penyerapan yang dilakukan oleh fili. Kemudian lapisan berikutnya yaitu adalah submukosa, di mana submukosa di sini terdapat banyak jaringan ikat dengan pembuluh darah dan limfa yang kita sebut dengan plexus submukosa. Kemudian lapisan berikutnya yaitu adalah muscularis externa, dia terdapat 2 lapis, inner dia berbentuk sirkuler dan outer dia panjang. Kemudian terdapat plexus mesentericus. Kemudian lapisan berikutnya yaitu serosa. Serosa di sini merupakan lanjutan dari membran peritoneum. Nah, kalau ada dilihat di sini, seperti inilah pembagian dari lapisan-lapisan yang ada pada saluran pencernaan kita. Nah, ini yang kita sebut dengan fili. Kemudian ini lapisan mukosa, submukosa ya. Tadi ada circular muscle, ada long muscle. Kemudian Peyer's patch ya, di sini Peyer's patch. Kemudian ada mesenteric plexus. Kemudian ada pembuluh darah, lamina propria di bagian ini. Kemudian goblet cell. Nah, kemudian fungsi dari saluran cerna itu adalah untuk memindahkan nutrisi, air, dan elektrolit dari lingkungan luar ke dalam lingkungan dalam. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah digestive system, ya. Kemudian integumen system sebagai lapisan paling luar,
respiratory system ya, dia yang berfungsi untuk memberikan udara, sirkulasi yang berhubungan dengan jantung. Kemudian urinary sebagai pembuangan, reproduksi sistem ya. Kemudian ini adalah digestive system. Digestive system ini adalah saluran yang paling panjang di antara sistem-sistem yang lain. Nah, di sini kita lihat bahwa ini adalah integrasi antara seluruh sistem, di mana integumen sistem sebagai sistem terluar, kemudian sistem imun yang membantu mempertahankan imunitas kita, ya, kemudian respiratory system berhubungan dengan jantung, bagaimana proses bekerjanya nanti, kemudian oksigen sebagai nutrisi bagi seluruh organ. Nah, digestive system ini yang paling panjang dari proses awal sampai pembuangan. Kemudian terdapat 4 proses dasar pada saluran cerna. Yang pertama adalah digesti, reabsorpsi, motilitas, sekresi. Nah, untuk materi mengenai fungsi dan proses sistem pencernaan, kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya.